Halo teman-teman sekalian, salam jumpa, salam kenal dari saya Budi Darmawan, Senior Consultant di PT SSCX International. Nah, kalau di pembahasan sebelumnya teman-teman sudah mengetahui sedikit banyak mengenai apa itu Lean Six Sigma ya. Kemudian di video berikutnya kemarin kita sudah menjelaskan mengenai apa itu metodologi DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Nah, yang berikutnya nih ya. Yang berikutnya kita akan membahas sedikit banyak mengenai fase yang pertama di dalam DMAIC yaitu Define. Oke. Define adalah fase pertama, artinya ini mau tidak mau teman-teman harus jalani, ya. Nggak bisa teman-teman langsung menjalankan, oh Pak, saya mau langsung di fase analyze, nggak boleh. Oh saya mau langsung di fase improve, boleh nggak? Oh nggak boleh, ya. Karena itu teman-teman mau nggak mau harus masuk di fase define. Apa sih goalnya di dalam fase define? Kan? Oke, fase define ini adalah fase di mana kita menemukan atau mencari tahu tema apa yang cocok atau yang akan kita eksekusi di dalam suatu proyek Lean Six Sigma ini. Apa sebetulnya penyakit yang ingin kita angkat, yang ingin kita sembuhkan? Apa problem yang pengen kita pecahkan? Atau tantangan apa yang ada saat ini yang kita usahakan untuk bisa kita dapatkan dengan menggunakan pendekatan metodologi Lean Six Sigma. Nah, untuk itu tentunya ada beberapa aktivitas nih yang teman-teman harus lakukan di dalam fase define. Apa saja? Banyak sebetulnya, cuman di sini mungkin saya akan gambarkan sedikit saja ya sekilas mengenai aktivitas utamanya apa sih gitu kan. Nah, yang pasti pertama adalah Bapak Ibu menetapkan dulu Y-nya itu apa ya. Y atau why ya. Itu adalah tema yang akan diangkat, tentukan terlebih dahulu. Kemudian setelah tahu temanya apa ya. Setelah tahu temanya apa, maka kita bisa menetapkan targetnya apa. Kalau kita bicara produksi, productivity, sekarang outputnya berapa? Terus kita mau bikin menjadi berapa? Kalau kita bicara cost, yang tadinya pengeluaran untuk cost tertentu adalah sekian, kita mau tekan menjadi berapa? Ya. Nah, atau kalau misalnya kita bicara lead time, waktu, ya. Nah, kita biasanya berapa jam untuk bisa menyelesaikan aktivitas ini. Sekarang kita mau mempercepat jadi berapa. Nah, target ini tentu kita harus stage di awal, yaitu di fase define ini. Ya. Nah, untuk menentukan targetnya, biasanya kita memperhatikan unsur SMART. Specific, measurable, achievable, related to business, and ada time bound di sana. Nah, jadi ada unsur SMART. Nah, kemudian setelah kita tentukan targetnya, baru nanti kita juga bisa melihat ruang lingkup dari proyek kita. Ya. Ruang lingkup dari proyek kita ini di mana? Karena bisa jadi kita tidak seluruhnya kita bahas, tetapi ada batasan-batasan di mana proyek kita akan dieksekusi. Mungkin hanya sebagian, mungkin hanya 3/4 dari seluruh prosesnya, atau hanya di area tertentu saja, atau produk tertentu saja. Jadi pastinya ada ruang lingkup. Harus fix dulu kita akan mengeksekusi di area yang mana. Nah, kemudian juga di dalam fase define tidak kalah pentingnya adalah kita pastikan kita sudah membentuk tim. Ya. Nah, teman-teman pasti tentunya tidak mau dong bekerja sendirian gitu ya. Jungkir balik ngerjain proyek sendirian, tidak ada yang bantu, tidak ada yang bisa diajak diskusi dan sebagainya. Karena itu teman-teman perlu tim. Karena Project Six Sigma atau Lean Six Sigma adalah team based. Artinya adalah proyek atau aktivitas yang berdasarkan tim, ya, tidak sendirian. Nah, untuk pemilihan tim pun teman-teman juga harus bisa yang optimum sebisa mungkin, dan pastinya harus ada anggota tim kita atau bahkan mungkin kita sendiri yang berasal atau berawal dari departemen atau area yang menjadi fokus improvement kita. Sebaiknya seperti itu. Jangan sampai nanti tim Anda, udah timnya ada lumayan banyak, tapi nggak ada satupun tuh ya yang berasal dari area yang menjadi fokus kita. Nah, kemudian juga di dalam define ini kita akan membuat suatu rencana kerja. Kapan atau berapa lama proyek ini kita akan eksekusi. Define berapa lama, measure berapa lama, analyze dan seterusnya sampai dengan kontrol. Ini perlu kita state di awal. Kenapa? Untuk menjaga agar kita tetap termonitor atau kita bisa menjaga schedule plan yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, kemudian juga di dalam fase define, untuk menambah
atau memperkirakan apa benefit yang bisa kita dapat dari proyek ini, kita perlu juga tuh mengestimasi kira-kira nih, ya. Kira-kira kalau proyek ini sukses, artinya target yang sudah teman-teman itu buat, itu tercapai, kira-kira benefit apa nih yang bisa didapat? Kalau kita bicara value creation-nya bisa berapa sih kalau ini tercapai? Nah, itu perlu juga di-state. Kenapa? Untuk mendapatkan buy-in, terutama dari mana? Dari atasan kita atau big boss kita atau owner kita, sehingga mereka bisa memberikan supporting yang lebih mantap lagi, gitu ya. Ketika di awal dia sudah bisa tahu bahwa kalau ini project bisa sukses, kita bisa minimal mendapatkan sekian puluh juta atau sekian ratus juta, sekian miliar dalam 1 tahun. Siapa sih yang nggak pengen gitu kan perusahaannya itu mendapatkan bisa saving sampai segitu gitu kan. Artinya dengan kita munculkan itu, mereka akan menjadi lebih semangat untuk memberikan supportingnya kepada tim tadi, seperti itu. Nah, kemudian juga tentunya di dalam fase define itu kita kenal ada yang namanya project charter. Apa yang sudah kita bahas di depan tadi, dari mulai judulnya, dari mulai targetnya, dari mulai ruang lingkupnya, membentuk timnya, kemudian bikin plan waktunya, sampai dengan value creation yang bisa kita dapat, itu dituangkan di dalam suatu project charter. Nah, project charter ini berisi itu semua tuh tadi ya, teman-teman ya, berisi itu semua. Kemudian juga nanti divalidasi atau disetujui oleh si champion atau si process owner. Nah, itu adalah fase define. Setelah selesai fase define, kita tentunya nanti akan masuk fase measure. Tetapi sebelum masuk fase measure, ada loh satu aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu yang kita namakan dengan gate review. Apa itu gate review? Yaitu presentasi atau review yang dilakukan setelah fase define itu selesai. Sebetulnya bukan hanya fase define, karena gate review ini dilakukan baik itu selesai fase define, measure, analyze, improvement, atau bahkan control. Ya. Nah, selesai itu, selesai project charter, selesai define, selesai gate review, baru nanti kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu fase measure. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan fase define. Kalau ada saran, pertanyaan, ataupun usulan mengenai topik apa yang kira-kira nanti kita akan bahas berikutnya, boleh deh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Demikian Budi Darmawan, mohon pamit. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam improvement.